Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ketika kita boleh ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Mendengar firman, belajar firman itu sesuatu yang sangat penting dalam pertumbuhan iman ataupun rohani kita, karena firman itu adalah makanan rohani bagi rohani kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gemetar. Ia akan menjadi tempat kudus tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Dialah Allah yang kudus. Itu berarti bahwa tidak ada Allah yang lain yang kudus, yang maha kudus kecuali Allah Elohim, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah yang kudus karena Dia adalah Allah yang maha kudus. Dalam ayatnya yang ke-13, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Itulah nasihat Yesaya kepada umat pada waktu itu, bahwa mereka hanya mengakui Dia sebagai Allah yang kudus dan tidak ada yang lain. Dia itu menunjuk kepada Tuhan semesta alam itu, yaitu Yahweh ataupun Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah itu yang kita sembah. Dialah Allah yang kudus. Tidak ada Allah yang lain yang kudus. Karena tidak ada Allah yang lain yang kudus, maka hanya kepada Dialah kita berbakti, hanya kepada Dialah kita menyembah, hanya kepada Dialah kita menaruh hati sepenuhnya, hanya kepada Dia saja. Nah, kalau hanya Dialah Allah yang kudus, lalu apa yang dituntut dari kita sebagai umatnya? Ada 3 hal penting yang dituntut dari kita ketika kita menyembah Dia, Allah yang kudus itu. Ayat 13, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Kepadanya lah harus kamu takut. Artinya bahwa karena Dialah Allah yang kudus, maka yang dituntut dari kita adalah mari kita hanya takut akan Allah saja. Ketika umat Israel secara khusus kerajaan Ahaz yang sedang ada dalam ketakutan karena dia akan diserang oleh 2 kerajaan. Dari situlah dalam latar belakang seperti itulah Nabi Yesaya mengatakan bahwa kepadanya lah harus kamu takut, bukan kepada raja-raja itu. Demikian juga kita sebagai umat, karena hanya Dialah Allah yang kudus, maka hanya Dialah yang kita takut. Sehingga kita dituntut sebagai umatnya untuk kita takut akan Dia. Karena hanya Dia Allah yang kudus. Bukan raja-raja itu yang kita takuti, bukan masa depan yang kita takuti, atau kuasa-kuasa gelap yang kita takuti, tapi hanya kepada Allah yang kudus saja yang harus kita takuti. Jadi mari sebagai umat kita hanya belajar untuk hanya takut kepada Allah saja dan tidak takut kepada yang lain. Yang kedua, dalam ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Aku hendak mengharapkan Dia
sama dengan aku hendak berharap kepada Dia. Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita, karena hanya Dialah Allah yang kudus. Maka yang kedua, mari kita berharap hanya kepada Dia saja. Kita berharap hanya kepada Allah yang kudus itu saja. Karena saya percaya tidaklah percuma, tidaklah sia-sia kalau kita hanya berharap kepada Allah yang kudus. Karena Dialah Allah yang memang patut dan layak untuk kita menaruh harapan. Hanya Dialah Allah yang patut kita andalkan dalam hidup kita, dan saya percaya Dia adalah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan umatnya, orang-orang yang mengandalkan Dia, orang-orang yang menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Jadi mari kita belajar untuk menaruh harapan hanya kepada Allah saja, dan tidak kepada Allah-Allah yang lain, tidak kepada sesuatu benda-benda yang lain, tetapi hanya kepada Allah yang kudus sajalah kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan harapan kita sepenuhnya hanya kepada Dia saja. Yang ketiga, karena Dialah Allah yang kudus, ayat 19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Jawabannya tidak. Kita hanya meminta petunjuk kepada Allah yang hidup saja. Kita tidak boleh meminta petunjuk kepada para arwah, pada roh-roh peramal, kepada orang-orang yang sudah mati. Tapi kita hanya meminta petunjuk kepada Allah yang kudus saja, atau dengan kata lain kita hanya menyembah Dia saja. Makanya kita tidak meminta petunjuk kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah yang kudus, yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah yang harus kita sembah, karena Dialah Allah yang kudus. Jadi itu berarti sebagai umat kita tidak boleh punya pakatan-pakatan, jimat-jimat, pui-pui, karena itu masuk kategori penyembahan berhala. Sebaliknya kita hanya menyembah kepada Allah Immanuel, kita hanya menyembah kepada Allah Elohim atau kepada Tuhan Yahweh, dan tidak kepada yang lain, karena hanya Dialah Allah yang kudus. Karena hanya Dialah Allah yang kudus, maka hanya Dia yang patut kita sembah, tidak boleh yang lain. Kita tidak boleh menyembah siapapun juga. Karena yang patut dan layak kita sembah adalah Allah yang kudus itu. Maka kepada Dialah kita menyembah, kepada Dialah kita berbakti, kepada Dialah kita mempertaruhkan jiwa dan raga kita. Hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang kudus, yang patut dan layak untuk kita sembah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Dialah Allah yang kudus. Karena itu tolong kami supaya kami hanya takut akan Allah, berharap hanya kepada Allah, dan menyembah kepada Allah saja, dan tidak kepada yang lain. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa berlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala penyakit apapun yang mereka derita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.